Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang dimanapun berada, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi yang penuh keberkahan ini. Atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dapat bersua dalam live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang pada kajian fikih faraid atau fikih mawaris. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqamah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hanya mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, insyaAllah, sesuai dengan doa yang selalu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupaya untuk menjadikan sunnah-sunnahnya sebagai referensi untuk kita melaksanakan kehidupan di dunia ini, baik yang terkait dengan pelaksanaan ibadah ataupun terkait dengan masalah muamalah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi menjelang siang hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan dan penjelasan terkait dengan masalah kewarisan, terkait dengan masalah faraid ini. InsyaAllah pagi ini kita lanjutkan pembahasannya berkenaan dengan asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada penyampaian sebelumnya kita sudah jelaskan terkait dengan asabah ini. Ada asabah binafsih, yaitu ahli waris yang bisa menghabisi semua harta, yang bisa menghabisi sisa harta, tetapi mereka berasal dari kelompok ahli waris yang semuanya laki-laki. Ada anak laki-laki,
ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada ayah, ada kakek, ada saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah. Kemudian yang kedua, kita juga sudah jelaskan asabah bil ghair, yaitu ahli waris yang bisa menghabisi semua harta atau menghabisi sisa harta, yaitu para ahli waris yang perempuan apabila mereka mewarisi bersama saudaranya yang laki-laki. Anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki, maka anak perempuan ikut menjadi asobah bersama anak laki-laki. Cucu perempuan mewarisi bersama cucu laki-laki, maka cucu perempuan itu menjadi asobah karena dia mewarisi bersama cucu laki-laki. Begitu juga saudara perempuan kandung apabila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung, maka dia ikut menjadi asobah. Atau sebaliknya, saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah, maka juga dia akan menjadi ahli waris asobah. Yang ini disebut dengan asobah bil ghair. Masyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ahli waris asobah itu disebut dengan asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Berbeda dengan yang kedua. Yang kedua adalah asobah bil ghair. Dia menjadi asobah dengan yang lain. Anak perempuan dengan anak laki-laki. Itu namanya asobah bil ghair. Asobah ma'al ghair adalah asobah bersama yang lain. Siapa mereka? Ahli waris asobah ma'al ghair ini adalah saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Kapan dia bisa menjadi asobah yang disebut asobah ma'al ghair? Apabila saudara perempuan kandung itu, apabila saudara perempuan seayah, dia mewarisi bersama dengan anak perempuan atau mewarisi bersama dengan cucu perempuan dari keturunan laki-laki dari orang yang meninggal dunia. Artinya ahli waris asobah ma'al ghair ini adalah ahli waris yang berasal dari kelompok perempuan, dan itu hanya terbatas untuk menjadi asobah ma'al ghair. Itu adalah hanya saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah. Kalau mereka tidak mewarisi bersama saudaranya yang laki-laki. Jadi yang menyebabkan saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah bisa menjadi asobah, itu kalau mereka mewarisi bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Hanya saja bedanya dengan asobah bil ghair. Kalau asobah bil ghair, anak perempuan ikut menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki. Cucu perempuan menjadi asobah bersama dengan cucu laki-laki. Saudara perempuan menjadi asobah dengan saudaranya yang laki-laki. Tetapi asobah ma'al ghair, mereka adalah saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau mewarisi bersama cucu perempuan. Tetapi anak perempuan atau cucu perempuan itu hanya menjadi muasibnya, hanya menjadi pengasobah untuk saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah. Sementara anak perempuannya atau cucu perempuannya tidak ikut menjadi asobah. Kalau dia tidak ikut menjadi asobah, itu berada pada posisi awalnya, di mana anak perempuan atau cucu perempuan itu adalah ahli waris ashabul furud. Ya, ahli waris ashabul furud.
Di mana anak perempuan, kalau dia sendiri, dia mendapatkan setengah. Kalau dia berdua atau lebih, dia mendapatkan 2/3 bagian. Begitu juga dengan posisi cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau dia sendiri, dia mendapatkan setengah. Kalau dia 2 atau lebih, dia mendapatkan bagian 2/3. Lalu kalau anak perempuan atau cucu perempuan bersama dengannya ada saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah, maka saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah itu menjadi ahli waris asobah yang disebabkan oleh anak perempuan atau yang disebabkan oleh cucu perempuan. Sementara anak perempuan dan cucu perempuannya tidak ikut menjadi asobah. Dia hanya mengasobahkan saja. Mengasobahkan saudara perempuan kandung atau mengasobahkan saudara perempuan seayah. Masyarul muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa lebih dipahami berkenaan dengan asobah ma'al ghairi ini, mari sama-sama kita lihat beberapa contoh ya yang terkait dengan asobah ma'al ghairi ini. Contoh yang pertama, seorang meninggal dunia, katakanlah si A meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya ada 1 orang anak perempuan. Kemudian meninggalkan 1 orang saudara perempuan kandung. Tidak ada ahli waris yang lain, kecuali hanya 2 ini saja yang ditinggalkan oleh si mati. 1 anak perempuan kandung, 2 saudara perempuan kandung. Nah, dalam kelompok waris yang seperti ini, maka yang berlaku kemudian adalah apa yang tadi kita sebut dengan asobah ma'al ghair. Kenapa? Karena saudara perempuan kandung menjadi asobah ma'al ghair apabila dia mewarisi bersama dengan anak perempuan. Nah, anak perempuan itu menjadi muasib, menjadi pengasobahan untuk saudara perempuan kandung, tetapi anak perempuannya tidak ikut menjadi asobah seperti pada asobah bil ghair. Kalau pada asobah bil ghair itu anak perempuan menjadi asobah bersama anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki, itu berarti namanya asobah bil ghair, di mana anak perempuan ikut menjadi asobah bersama anak laki-lakinya. Tetapi kalau seorang anak perempuan bersama dia ada saudara perempuan kandung, maka saudara perempuan kandung itu menjadi asobah. Namanya asobah ma'al ghair, tetapi anak perempuannya tetap sebagai ahli waris ashabul furud. Nah, kalau contohnya orang meninggal dunia, punya 1 anak perempuan, punya 1 saudara perempuan kandung, maka diberikanlah dulu kewarisan itu kepada ashabul furud. Dalam hal ini adalah seorang anak perempuan. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau seorang anak perempuan sendiri saja tunggal, maka bagian warisannya itu adalah separuh, ya, separuh, falahan nisfu, maka baginya adalah separuh. Nah, kalau sudah diberikan setengah atau separuh bagian dari seorang anak perempuan, berarti sisanya tinggal setengah. Nah, setengah inilah diberikan kepada saudara perempuan kandung sebagai ahli waris asobah. Yang tadi kita katakan sebagai asobah ma'al ghair. Kalau orang yang meninggal dunia itu meninggalkan harta 100 juta, berarti 50 juta
itu untuk anak perempuannya, dan 50 juta lagi itu adalah untuk saudara perempuan kandungnya sebagai ahli waris asobah ma'al ghair. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita ambil contoh yang lain. Seorang meninggal dunia, meninggalkan 2 cucu perempuan. Nah, berarti anak tidak ada. Cucu perempuan dari anak laki-lakinya 2 orang. Siapa lagi ahli warisnya? 3 orang, misalnya saudara perempuan seayah. Tidak ada ahli waris yang lain kecuali 2 kelompok ahli waris ini saja. Nah, maka yang seperti ini pun itu adalah asobah ma'al ghair. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa asobah ma'al ghair itu adalah ahli waris perempuan, dalam hal ini saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah. Kapan dia menjadi asobah ma'al ghair? Itu kalau dia mewarisi bersama anak perempuan atau dia mewarisi bersama cucu perempuan. Maka dalam contoh yang kedua ini, 2 cucu perempuan itu berarti 2/3. Sama posisinya dengan 2 anak perempuan. 2 anak perempuan atau lebih, maka bagian mereka adalah sulusa, 2/3. Kalau 2/3 diberikan kepada 2 cucu perempuan, itu berarti sisanya tinggallah 1/3. Yang 1/3 ini itu berarti menjadi hak waris untuk ketiga saudara perempuan seayah sebagai ahli waris asobah ma'al ghair. Kalau misalnya mereka yang meninggal dunia itu punya harta 30 miliar, katakanlah demikian, maka bagian 2 cucu perempuan itu berarti 20 miliar. 30 dibagi 3, itu berarti 10. 10 kali 2 berarti 20 miliar. Kalau 20 miliar itu menjadi hak waris 2 cucu perempuan, maka tinggallah 1/3. 1/3 dari 30 miliar itu adalah 10 miliar. Yang 10 miliar itulah milik 3 orang saudara perempuan seayah sebagai ahli waris asobah ma'al ghair. Para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah secara singkat apa yang disebut dengan asobah ma'al ghair. Saya tegaskan kembali bahwa asobah ma'al ghair ini adalah ahli waris yang bisa menerima sisa harta setelah diambil oleh ahli waris ashabul furud. Siapa mereka? Mereka tidak ada lain 2 kelompok perempuan saja, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Kapan mereka menjadi asobah ma'al ghair? Apabila mereka mewarisi bersama anak perempuan, baik sendiri ataupun lebih, atau dia mewarisi bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, baik cucu perempuan itu sendiri atau cucu perempuan itu 2 atau lebih. Intinya, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah menjadi ahli waris asobah kalau mereka mewarisi hanya bersama dengan anak perempuan atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, seperti contoh yang tadi kita sampaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas asobah ma'al ghair tentu tidaklah sesulit apa yang dibayangkan, karena ahli warisnya hanya terdiri dari 2 kelompok saja, ya, atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki asobah bin nafsi atau asobah bil ghair. Maka asobah ma'al ghair baru bisa terjadi kalau kelompok ahli warisnya saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah yang mereka mewarisi bersama anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Mudah-mudahan ini bisa dipahami
Dan kalau di tengah-tengah keluarga kita ada yang ahli warisnya seperti yang tadi digambarkan, itu cara membaginya adalah dengan menerapkan asobah ma'al ghair. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.